Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbini TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini tentunya harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya, dan menjalankan ketaatan kepadanya. Mengapa demikian para pemirsa? Ya, karena nikmat yang kita rasakan saat ini itu nanti semua juga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian pasti benar-benar ya kalian akan ditanya, kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang ya pada hari itu pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Ya, maka untuk itu ya marilah kita bersama-sama memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk menjalankan ketaatan kepadanya, mendekatkan diri kepadanya di antaranya dengan majelis ilmu yang kita pelajari saat ini. Yang mana kita saat ini mempelajari tentang ilmu yang sangat penting yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nadhiqina Biha karya Dr. Fi Abdurrahim ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang keempat dari kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid kedua, pelajaran keempat, dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya. Terakhir kita sampai kepada latihan yang ketiga, dan insya Allah sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang keempat. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 28 ya. Halaman 28, yang belum ada buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa, kita masuk aja kepada latihan yang keempat ya. Di sana mu'alif menyampaikan perintah kepada kita sahihil jumalal atiyata. Jadi sahih, benarkan. Ya, benarkan al-jumala yaitu kalimat-kalimat al-atiyata berikut ini. Berarti di sini kalimat-kalimat ini ada salahnya ya. Dari 6 kalimat dalam soal ini itu ada salahnya dan kita diminta untuk membenarkan. Nah, bagaimana membenarkannya ya, atau bagaimana kita melihat kesalahannya? Ya tinggal kita lihat aja bahwasannya kita sekarang mempelajari tentang yaitu fi'il yang kemudian sebagaimana pada pertemuan yang lalu ya sudah kita jelaskan, yaitu fi'il yang berubah sesuai dengan domirnya. Nah, maka di sini kita nanti bisa melihat fi'ilnya dan kita sesuaikan dengan domirnya. Apakah sudah sesuai dengan domirnya ataukah tidak? Ya, kalau belum sesuai berarti harus kita betulkan. Nah, silakan ya, jadi seperti itu untuk mengerjakannya, dan sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, sambil di pause videonya, setelahnya nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan di pause dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya setelah selesai mengerjakan ya mari kita cocokkan jawaban dari latihan-latihan atau soal-soal yang ada di latihan keempat ini. Baik, soal yang pertama. Adzahabtu ilal mustasfa ya Muhammad. Adzahabtu ilal mustasfa ya Muhammad. Nah, kira-kira yang salah di sini yang mana? Kalau kita artikan kan adzahabtu, apakah aku telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad. Nah, berarti di situ kan ada tidak pasnya kan? Adzahabtu, apakah aku telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad. Nah, kira-kira yang pas bagaimana ya, apakah kamu telah pergi ya, apakah kamu telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad. Nah, itu yang betul kalimatnya. Nah, untuk mengubah menjadi itu apakah aku telah pergi menjadi apakah kamu telah pergi, apa yang berubah
ya yang diubah ya gitu, domir mutasil dengan fiilnya. Jadi kalau dhahabtu itu aku telah pergi. Kalau kamu telah pergi, ya kemarin sudah kita lihat ya, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Yaitu kalau kamu telah pergi, maka di sini menjadi bentuknya dhahabta ya, dhahabta. Nah, berarti kalimatnya menjadi adzahabta ilal mustasfa ya Muhammad. Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Baik, yang kedua. Yang kedua soalnya Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ati. Ya. Artinya apa di sini? Aminah, Fatimah dan Zainab. Ya, berarti 3 orang. Ya, 3 orang bentuknya jamak. Jamaknya di sini jamak orang ketiga, jamak dan perempuan semua. Jadi orang ketiga perempuan dan jamak. Nah, kalau itu kemarin kita mengenal itu domirnya apa? Kalau orang ketiga perempuan dan jamak, ya domirnya adalah hunna ya, hunna. Nah, kalau hunna maka fiilnya menjadi apa? Ya, kemarin kita dapatkan menjadi fa'alna. Ya, fa'alna. Ya, ketika fa'alna maka di apa wazannya fa'alnya, maka di sini kata roja'u yaitu kalau roja'u itu kan wazannya fa'alu. Ya, fa'alu. Fa'alu itu kemarin itu apa namanya? Domirnya itu untuk hum ya. Fa'alu itu untuk hum. Nah, hum itu siapa? Hum itu orang ketiga laki-laki jamak. Nah, sekarang ini orang ketiga perempuan jamak. Nah, harusnya hunna. Nah, kalau hunna maka bagaimana di sini menjawabnya? Roja'u berubah menjadi roja'na ya. Kalau hum itu fa'alu, hunna fa'alna. Maka di sini roja'u berubah menjadi roja'na. Nanya pendek ya, roja'na. Jadi yang betul Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Nah, ya kalau masih belum jelas ya bisa dilihat pada pertemuan yang lalu ya. Pertemuan sebelum ini yang kita jelaskan tentang domir dan fiilnya, bentukan fiilnya. Baik, yang ketiga. Zumalai dhahaba ila Makkata. Zumalai artinya teman-temanku. Teman-temanku dhahaba ya dia satu orang. Pergi ila Makkah ke Makkah. Nah, itu tidak cocok ya, tidak pas kalimatnya. Nah, kenapa? Zumalai itu teman-temanku. Berarti dia di sana apa? Orang ketiga. Ya, orang ketiga laki-laki dan jamak, yaitu banyak. Kalau orang ketiga laki-laki jamak itu domirnya apa? Domirnya adalah hum, ya, hum. Ya, sehingga kalau di sini domirnya hum, maka wazan fiilnya menjadi fa'alu, ya fa'alu. Nah, di sini ada dhahaba. Dhahaba itu kalau di dalam wazan fiilnya menjadi fa'ala, dan fa'ala itu domirnya adalah huwa. Jadi hanya orang ketiga laki-laki dan satu. Nah, yang betul bagaimana? Ya ini zumalai karena dia orang ketiga laki-laki dan jamak ya. Maka yang betul digunakan untuk domir hum ya, domir hum, sehingga kata dhahaba ini juga harus mengikuti wazannya domir hum, yaitu domir hum ketika fa'ala wazan fi'ilnya menjadi fa'alu ya, fa'alu, sehingga di sini dhahaba juga mengikuti itu menjadi dhahabu ya, dhahabu. Yang benar kalimatnya zumalai dhahabu ila Makkah. Ya. Baik, yang keempat. Yang keempat, ana roja'ta minar riyadi ams. Ya. Kamu telah pulang dari Riyadh kemarin. Nah, ini juga ada ketidakcocokan karena pelakunya adalah saya, tapi kata kerjanya untuk kamu. Ya. Maka kalau kita mengikuti wazannya, kalau saya, ana, maka kata kerjanya wazannya menjadi fa'altu, ya bukan fa'altu.
Bukan kalau fa'alta itu untuk anta. Sehingga kalau roja'ta itu harusnya yang pas adalah untuk domirnya anta. Tapi jika domirnya ana, maka roja'tanya harus diubah menjadi wazannya ngikuti ana, yaitu ana fa'altu. Berarti ana roja'tu. Ya. Ana roja'tu minar riyadi ams. Saya ya telah pulang ya dari Riyadh kemarin. Baik, berikutnya. Yang kelima. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Jeddah. Maryam dan putri-putrinya telah perempuan telah pergi ke Jeddah. Dhahabat itu kan untuk dia seorang perempuan. Pelakunya dia seorang perempuan telah pergi ke Jeddah. Nah, maka di sini juga ada ketidakcocokan ya, karena Maryam dan putri-putrinya. Berarti di sini satu atau banyak ya? Dia banyak ya, karena Maryam dan putri-putrinya. Di banat itu juga lebih dari 3 ya, sudah 3 atau lebih ya. Banat itu 3 atau lebih ditambah Maryam maka menjadi 3 lebih. Dan di sini bentuknya jamak. Kalau di sini berarti kita mendapati orang ketiga perempuan dan jamak. Orang ketiga perempuan jamak, domirnya apa? Domirnya adalah hunna. Ya. Hunna sebagaimana tadi soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 domirnya hunna, wazannya fa'alna ya. Hunna fa'alna. Sehingga di sini kata dhahabat juga kurang pas, maka dia harus diganti dengan sesuai dengan wazannya fa'alna. Maka menjadi apa dhahabat sini? Menjadi dhahabna ya. Jadi Maryamu wa banatuha dhahabna ila Jeddah. Baik, soal yang ke-6. Ummi qala ana maridun. Ibuku, dia seorang laki-laki berkata, ya, saya sakit. Nah, ini tidak nyambung kalimat ini ya. Tidak nyambung. Kenapa? Ibuku, ya ibuku berarti dia ini orang ketiga ya. Orang ketiga, perempuan dan tunggal satu. Nah, kalau seorang ketiga perempuan tunggal itu wazannya apa? Hiya ya. Domirnya hiya, wazannya adalah fa'alat ya, fa'alat. Nah, adapun kalau di sini qala itu dalam wazan fa'ala. Nah, kalau wazan fa'ala itu domirnya apa? Domirnya adalah huwa. Orang ketiga ya, laki-laki itu tunggal. Maka di sini nggak pas, nggak nyambung ya. Maka yang pas harus disesuaikan sesuai dengan wazannya dari ummi. Ummi apa tadi? Orang ketiga ya, perempuan dan tunggal. Sehingga di sana domirnya hiya, wazannya adalah fa'alat. Ya, maka di sini yang benar kalimatnya menjadi ya qala diikutkan ke wazan fa'alat menjadi qalat ya. Kalimat yang benar ummi qalat ya, ibuku dia seorang perempuan telah berkata ana maridun, saya sakit. Nah, baik, alhamdulillah ini selesai kita latihan yang keempat. Kita lanjutkan kepada latihan yang kelima. Di latihan kelima, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita ajib manil asilatil atiyah bin nafyi musta'milan ma. Jadi jawablah soal-soal berikut ini dengan penolakan ya, menggunakan kata ma. Jadi ini dinafikan, ditiadakan, tidak dibenarkan pertanyaannya, yaitu dijawab dengan sebaliknya dari yang ditanyakan. Baik ya, silakan. Ini ada 3 soal dan silakan mungkin dikerjakan terlebih dahulu ya. Sambil dikerjakan, silakan di pause dan nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan di pause dan dikerjakan dulu. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Setelah dikerjakan kita cocokkan jawabannya. Nomor 1, adzahabta ilal mudarris ilal madrasati ams. Apakah kamu telah pergi ke sekolahan kemarin? Ya, maka jawabannya ya tinggal itunya aja. A-nya itu A di depan itu diganti dengan ma. Dan domirnya disesuaikan. Jadi kalau ini pertanyaan apakah kamu, maka berarti jawabannya adalah saya. Nah, kalau menjadi saya maka itunya
Fi'ilnya juga berubah dari dhahabta menjadi, kalau dhahabta itu kamu telah pergi, ya jawabannya aku telah pergi. Maka jawabannya adalah dhahabtu. Nah, sehingga kalau dinafikan dengan ma, kalimat jawabannya menjadi ma dhahabtu ilal madrasati ams. Ya, tidaklah aku pergi ke sekolah kemarin, atau aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Baik, nomor 2, aroja abuka min Baghdad. Apakah bapakmu telah pulang dari Baghdad? Ya, kalau di sini jawabannya, kalau ya apakah bapakmu ya telah pulang dari Baghdad, maka jawabannya dengan menggunakan kalimat nafi maka menjadi tidak, ya bapakku tidak pulang dari Baghdad. Ya, bapakku belum pulang dari Baghdad. Maka digunakan kata ma menjadi gimana? Kalau tadi bapakmu menjadi bapakku, ya, jadi abuka menjadi abi. Dan ma-nya ditambahkan menggantikan alif di sana. Jadi ma roja'a abi min Baghdad. Jadi tidaklah abiku pulang, atau abiku belum pulang dari Baghdad. Nah, nomor 3 soalnya, adzahabat ukhtuka ila mustasfa. Ya. Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Ya, maka jawabannya ma zahabat ukhti. Ya, ma zahabat ukhti ilal mustasfa. Jadi tidaklah saudariku telah pergi ke rumah sakit. Jadi ma zahabat ukhti ilal mustasfa. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya demikian 2 latihan 4, latihan 5 sudah kita jawab dan sudah kita kerjakan. Insya Allah mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.